perkenalkan saya Yulia Anggraini dengan NIM 2103200090 dari kelas Agribisnis Perkebunan 7B. Baik, di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan kembali materi tentang pabrik. Pabrik kelapa sawit dalam konteks industri kelapa sawit di Indonesia dipahami sebagai unit ekstraksi atau produksi minyak sawit kasar dan juga inti sawit dari tandan buah segar kelapa sawit. Pada materi ini saya akan membahas tentang tahapan awal dari proses ekstraksi minyak sawit yang terdiri dari 6 proses. Yang pertama adalah sortasi atau pemilihan tandan buah segar, perebusan tandan buah segar, perontokan buah, pencacahan buah, pengepresan buah, dan pembersihan minyak fase awal. Sebelum penjelasan yang lebih rinci lagi, pada bagian ini akan saya jelaskan tentang proses ekstraksi minyak sawit kasar atau CPO. Alur proses pengolahan tandan buah sawit menjadi CPO disajikan proses pengolahan tandan buah segar menjadi CPO dimulai dari penerimaan TBS sampai penyimpanan dan pengiriman CPO. Di antara tahapan tersebut, buah sawit akan mengalami proses perebusan atau sterilisasi, perontokan, pencacahan, pengepresan, dan proses klarifikasi. Selain itu juga ada proses pembersihan dan pengeringan inti sawit atau kernel, yang mana pengolahan kernelnya akan dilakukan pada pabrik lain. Selain CPO sebagai produk utama, proses ekstraksi minyak sawit juga menghasilkan beberapa material lain sebagai produk samping, seperti tankos atau tandan kosong, cangkang atau tempurung, serat, sludge, dan juga inti sawit atau kernel. Hampir seluruh material tersebut dapat dimanfaatkan untuk fungsi lainnya seperti sebagai pupuk atau bahan bakar. Baik, di sini saya akan memaparkan atau menjelaskan tentang penerimaan buah sawit. Di pabrik kelapa sawit, buah sawit akan memulai perlakuan tahap pertama pada stasiun penerimaan TBS. Setelah proses penerimaan, selanjutnya buah akan menjalani proses lanjutan yang pada akhirnya akan dihasilkan minyak sawit kasar atau CPO. Pada stasiun penerimaan TBS ini dilakukan proses penerimaan, penampungan sementara, dan sortasi. Stasiun penerimaan tandan buah segar secara umum terbagi menjadi 2 area utama, yaitu area jembatan timbang dan area sortasi. Yang pertama yaitu penimbangan. Buah sawit yang sudah dipanen diangkut menggunakan mobil truk, kemudian dibawa menuju pabrik untuk diterima di stasiun penerimaan buah, yang kemudian ditimbang di jembatan timbang dan ditampung di penampungan. Sementara pada area loading ramp, jembatan timbang menjadi alat untuk mengetahui tonase TBS yang diterima pabrik. Tonase atau berat tandan buah harus selalu diketahui dan dicatat untuk berbagai keperluan baik dari sisi administratif maupun teknis. Dari sisi teknis, berat buah penting diketahui dalam rangka analisis rendeman dan aspek produktivitas lainnya. Sementara dari sisi administratif, tonase diperlukan untuk transaksi pembelian buah dari petani atau juga evaluasi kinerja di sektor hulu atau kebun. Prinsip kerja dari jembatan timbang yaitu mobil angkut truk yang melewati jembatan timbang berhenti lebih kurang 5 menit, kemudian dicatat berat truk awal sebelum tandan buah segar dibongkar dan disortir. Kemudian setelah dibongkar, truk kembali ditimbang. Selisih berat awal dan akhir adalah berat TBS yang diterima di pabrik. Wujud fisik tempat selanjutnya adalah sortasi. Sortasi atau grading adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mengetahui mutu dan memilah TBS yang masuk ke pabrik pengolahan untuk diproses menjadi CPO. Pada tahap ini, buah yang datang dari kebun, baik itu kebun inti, plasma, maupun kebun masyarakat, dilakukan pemeriksaan untuk beberapa tujuan. Yang pertama, untuk mengetahui mutu atau kualitas dari TBS yang diterima pihak pabrik. Yang kedua, sebagai laporan kepada pihak kebun atau estate atas mutu TBS yang diterima. Ini juga sekaligus sebagai bahan evaluasi dari pihak kebun.
Selanjutnya, sebagai acuan atau dasar dalam perhitungan pembayaran yang harus ditanggung pabrik kepada pihak ketiga atau penyuplai buah. Yang keempat, sebagai parameter dalam menganalisis mutu hasil produksi oleh pabrik. Kegiatan sortasi ini dilakukan di area loading rem. Sortasi dapat dilakukan dengan dua metode, yaitu pemeriksaan secara acak atau pemeriksaan secara total. Pemeriksaan secara acak dilakukan dengan pemeriksaan terhadap minimal 5% dari jumlah truk yang datang dari suatu kebun atau afdelin. Sementara pemeriksaan total dilakukan terhadap seluruh truk yang masuk. Pemeriksaan dilakukan dengan membongkar TBS dari truk di lantai loading rem. Selanjutnya, perebusan buah. Tahap perebusan buah ini adalah tahap perebusan TBS ini memiliki beberapa tujuan, yaitu untuk menghentikan aktivitas enzim atau lipase, juga memudahkan pelepasan buah dari tandan atau janjangan, melunakkan daging buah, dan untuk mengurangi kadar air dalam buah. Enzim lipase yang secara alamiah terdapat pada buah sawit bekerja untuk memecah molekul-molekul lipid atau trigliserida menjadi molekul-molekul yang lebih sederhana, yaitu asam lemak bebas atau free fatty acid yang akan dioksidasi dalam rangka menghasilkan energi untuk mempertahankan siklus hidup dari buah. Pada proses produksi CPO, keberadaan enzim ini tentu saja akan menurunkan kandungan dari trigliserida. Untuk itu, aktivitas dari enzim ini perlu dihentikan dengan cara pemanasan. Enzim pada umumnya tidak aktif pada suhu di atas 50 derajat Celcius. Perebusan TBS sendiri dilakukan pada suhu 120 derajat Celcius. Aktivitas enzim juga dapat meningkat jika buah terluka. Dengan demikian, menjadi sangat penting untuk menjaga buah tidak terluka atau utuh. Perebusan juga bermanfaat untuk mempermudah proses pelepasan buah atau berondolan dari tandannya. Pemanasan akan merusak seluruh sel-sel dan jaringan-jaringan dari TBS, termasuk bagian pangkal buah yang menempel pada tandan. Hal ini menyebabkan buah akan mudah lepas. Selain itu, juga akan melunakkan daging buah sehingga mempermudah proses pemecahan sel-sel minyak dan mempermudah mengeluarkannya. Tujuan lain dari proses perebusan ini adalah mengurangi kadar air pada buah. Dengan perebusan, karakter dari bagian daging buah akan berubah dengan kadar air semakin menurun. Semakin rendah kadar air pada bagian daging buah akan memberikan dampak positif dalam mempermudah proses ekstraksi dan pemisahan minyak dari komponen-komponen non-lemak yang tercampur di dalam buah tersebut. Dengan perebusan, kadar air pada inti sawit juga berkurang. Hal ini menyebabkan daya lekat inti dengan cangkang atau tempurungnya semakin berkurang, sehingga nantinya akan mempermudah proses pemisahan cangkang. Untuk mencapai tujuan dari perebusan seperti yang sudah saya jelaskan tadi, maka pada dasarnya perebusan dapat dilakukan pada temperatur dan tekanan yang tinggi sehingga akan mempercepat waktu proses. Namun demikian, temperatur dan tekanan yang terlalu tinggi dapat berakibat buruk pada mutu minyak yang akan dihasilkan. Dari berbagai pengujian diperoleh kondisi perebusan terbaik dan optimal dengan tekanan uap sebesar 2,8 kg per cm kubik dalam waktu 80-90 menit. Kondisi ini mampu menghasilkan minyak dengan mutu yang baik. Perebusan dilakukan pada unit sterilizer yang berupa bejana uap bertekanan tinggi. Pada perebusan yang umum dilakukan adalah dengan metode 2 punca atau double peak dan 3 punca atau triple peak. Perebusan dengan metode ini akan membantu efek mekanik pada bahan, sehingga perusakan jaringan pada bahan lebih maksimal dalam rangka mempermudah proses ekstraksi minyak. Perbedaan jumlah punca ini merupakan hasil dari proses buka tutup dari katup-katup selama proses perebusan berlangsung. Proses buka tutup katup ini dilakukan dengan cepat sehingga akan memberikan efek mekanik yang maksimal. Pada proses ini pula dilakukan pengeluaran udara untuk digantikan dengan uap panas. Udara perlu dikeluarkan untuk menghindari adanya turbulensi yang mengurangi mekanisme perambatan panas menuju bahan. Pada
umumnya, metode perebusan yang diterapkan di sebagian besar pabrik kelapa sawit adalah dengan metode triple peak. Hal ini disebabkan karena dengan semakin banyak puncak, maka proses pelemahan buah semakin baik berkat adanya mechanical shock yang lebih intens. Selanjutnya ada perontokan buah dari tandan. Perontokan atau threshing adalah proses pelepasan buah atau brondolan dari tandan buahnya menggunakan mesin thresher. Di dalam thresher, proses perontokan buah terjadi pada bagian drum thresher. Perontokan ini dapat terjadi sebagai akibat dari tromol yang berputar pada sumbu mendatar yang membawa TBS ikut berputar dengan kecepatan putaran 23-25 rpm sehingga membanting-banting TBS tersebut dan menyebabkan brondolan lepas dari tandannya. Selanjutnya adalah proses pencacahan atau pengepresan buah. Proses pengepresan atau pressing dilakukan untuk memeras minyak yang terkandung pada daging buah sawit. Sebelum memasuki proses pengepresan, brondolan buah sawit harus dicacah terlebih dahulu pada unit digester. Proses pencacahan ditujukan untuk mempermudah proses pengepresan, sehingga dapat meningkatkan rendeman minyak yang diekstraksi. Buah yang masuk ke dalam digester diaduk sedemikian rupa sehingga sebagian besar daging buah sudah terlepas dari bijinya. Digester terdiri dari tabung silinder yang berdiri tegak yang di dalamnya dipasang pisau-pisau pengaduk sebanyak 6 tingkat yang diikatkan pada poros dan digerakkan oleh motor listrik. Untuk memudahkan proses pelumatan diperlukan panas 90-95 derajat Celcius yang diberikan dengan cara menginjeksikan uap dengan tekanan sekitar 3 bar. Proses pelumatan ini berlangsung selama 15-20 menit. Setelah masa buah dari proses pengadukan selesai, kemudian dimasukkan ke dalam alat pengepresan. Pengepresan atau pengempaan berfungsi untuk memisahkan minyak kasar atau crude oil dari daging buah. Jenis mesin pengepres yang digunakan adalah pengepres berputar atau screw press. Massa yang keluar dari unit digester langsung diperas dalam screw press pada tekanan 50-75 bar dengan menggunakan air pembilas yang bersuhu 80-85 derajat Celcius. Minyak yang dihasilkan dari proses ini berkisar antara 20-30% dari berat tandan buah segar dengan hasil berupa minyak kasar yang viskositasnya masih sangat tinggi. Minyak kasar yang dihasilkan dari unit pengepresan akan dialirkan dan ditampung sementara pada unit sand trap tank. Sand trap tank merupakan alat pemisah fase padatan kasar seperti pasir atau tanah dari campuran minyak. Alat ini berupa bejana berbentuk silinder tegak yang dilengkapi dengan pipa overflow untuk memisahkan materi berdensitas rendah, yaitu minyak, untuk dialirkan menuju unit pengolahan selanjutnya yaitu oil vibrating screen. Sementara itu, fase padatan kasar yang didominasi oleh tanah dan pasir akan mengendap pada bagian dasar dari sand trap tank. Selanjutnya adalah proses klarifikasi CPO. Minyak sawit yang keluar dari stasiun pengepresan masih berupa minyak sawit yang sangat kasar. Maksud minyak sawit kasar ini adalah minyak sawit yang kandungan material pengotornya masih sangat tinggi. Material pengotor ini dapat berupa partikel-partikel padatan seperti serpihan tempurung, serabut, tanah, serta material selain minyak lainnya, baik padatan maupun cairan. Keberadaan material-material ini berpotensi menurunkan atau merusak mutu minyak melalui mekanisme reaksi oksidasi maupun hidrolisis. Untuk menghasilkan produksi minyak sawit yang memenuhi standar mutu, maka minyak sawit kasar harus dilakukan proses pembersihan atau penjernihan yang disebut sebagai proses klarifikasi atau clarification. Proses klarifikasi bertujuan untuk menghilangkan material-material pengotor minyak melalui proses bertahap dengan kombinasi perlakuan mekanis, fisik, dan kimia. Minyak perlu segera dibersihkan dengan maksud agar tidak terjadi penurunan mutu akibat adanya reaksi hidrolisis dan oksidasi. Hidrolisis dapat terjadi karena cairan bersuhu panas dan terdapat cukup banyak air. Demikian juga oksidasi akan terjadi karena adanya non-oil solid yang berupa bahan organik dan anorganik seperti besi dan tembaga yang berperan sebagai katalisator dalam mempercepat terjadinya reaksi.
Hasil dari proses klarifikasi adalah minyak sawit mentah atau CPO yang siap untuk disimpan dan dikirim ke pabrik pengolahan lain untuk pemurnian lanjut atau refining dan juga untuk pengolahan produk turunan lainnya. Secara umum, CPO harus memenuhi standar mutu dasar seperti nilai kadar asam lemak bebas, kadar air, dan kotoran. Nilai dari standar mutu tersebut dapat mengacu pada SNI ataupun nilai standar yang ditentukan oleh sebuah perusahaan. Menurut SNI sendiri, nilai ALB tidak boleh lebih dari 5% dengan kadar air kurang dari 0,5% serta kotoran di bawah 0,05%. Dalam proses klarifikasi, ada beberapa prinsip atau mekanisme yang digunakan. Pemisahan minyak dan air dilakukan dengan memanfaatkan perbedaan berat jenis. Pemisahan material padatan dapat digunakan prinsip gaya sentrifugal dengan memutar bahan pada kecepatan tertentu sehingga material padatan dengan berat jenis lebih tinggi dapat segera dipisahkan. Ada beberapa tahapan proses yang dilakukan pada beberapa unit atau alat pemurnian seperti vibrating screen, crude oil tank, continuous salting tank, oil purifier, vacuum dryer, cyclone, sludge centrifuge, dan oil recovery tank. Selanjutnya adalah saya akan menjelaskan tentang vibrating screen. Minyak sawit kasar yang keluar dari proses pengendapan kotoran atau pasir pada unit centrep tank selanjutnya ditransfer menuju unit vibrating screen dengan memanfaatkan prinsip gravitasi karena perbedaan ketinggian. Vibrating screen atau ayakan bergetar ini digunakan untuk memisahkan kotoran yang lolos dari centrep tank dengan menggunakan mekanisme ayakan ganda atau vibrating screen double deck yang digetarkan. Ayakan pertama memiliki ukuran yang lebih longgar dan ayakan kedua lebih rapat dengan ukuran 40 mes. Minyak hasil penyaringan pada tahap ini selanjutnya dialirkan menuju crude oil tank atau COT. Sementara padatan yang bertahan pada ayakan akan dikembalikan ke digester menggunakan konveyor. Selanjutnya adalah crude oil tank. Minyak hasil penyaringan dari vibrating screen selanjutnya dialirkan menuju crude oil tank. Di dalam COT akan terjadi proses pemisahan pasir halus yang dapat diendapkan sebelum selanjutnya dialirkan menuju continuous settling tank. COT ini semacam unit penampung sementara minyak dan dari vibrating screen yang juga dilakukan proses penaikan temperaturnya. Selanjutnya ada continuous settling tank. Minyak pada COT yang telah ditingkatkan temperaturnya kemudian dialirkan menuju CST atau vertical clarifier tank. Unit ini berfungsi untuk memisahkan minyak dari sludge berdasarkan prinsip perbedaan berat jenis. Sesuai namanya, maka unit ini bekerja melalui mekanisme pengendapan secara kontinu. Pada setiap proses dibutuhkan waktu resistensi rata-rata selama 4 jam untuk mendapatkan proses pemisahan yang baik. Minyak yang telah terpisah yang berada pada bagian atas dikutip dengan bantuan skimmer menuju oil tank. Bagian yang tidak dapat terendapkan sempurna yaitu sludge yang masih mengandung minyak dialirkan secara underflow ke sludge vibrating screen single deck sebelum nantinya dibawa menuju sludge tank. Sementara itu, sludge dan pasir yang mengendap di dasar SCT di blow down untuk dibawa ke fed pit. Rata-rata kapasitas sebuah CST sebesar 90 ton. Suhu di CST dipertahankan pada 95 derajat Celcius. Selanjutnya ada oil tank. Oil tank ini merupakan unit penampungan minyak hasil pemisahan dari continuous settling tank. Unit ini juga berfungsi untuk mengurangi kandungan lumpur dan kadar air minyak dengan prinsip pengendapan. Kapasitas rata-rata oil tank di pabrik kelapa sawit adalah 60 meter kubik. Pada tahap ini, minyak tetap dijaga pada temperatur 90 derajat Celcius. Mekanisme kerja dari sebuah oil tank selanjutnya adalah oil purifier atau oil centrifuge. Minyak dari oil tank selanjutnya dipompa menuju oil purifier,
untuk dilakukan pemurnian lanjut dengan memisahkan kotoran dan air melalui mekanisme gaya sentrifugal. Dari unit ini akan dihasilkan minyak dengan kadar kotoran maksimal 0,02%. Selanjutnya adalah vacuum dryer. Dari oil purifier, selanjutnya minyak yang telah diturunkan kadar airnya dialirkan menuju vacuum dryer untuk dilakukan pengeringan lanjut dengan sistem penguapan hampa. Vacuum dryer ini berfungsi untuk mengeringkan minyak pada kondisi vakum melalui proses penguapan agar kadar airnya lebih rendah dari 0,15%. Minyak yang sudah mencapai standarisasi kemurniannya akan dialirkan ke storage tank atau tangki penyimpanan. Selanjutnya adalah storage tank. Minyak sawit yang telah melewati beberapa tahap klarifikasi dan telah memenuhi standar mutu selanjutnya dapat dialirkan menuju tangki penyimpanan atau tangki timbun. Pada unit ini suhu CPO dijaga pada suhu optimal guna mencegah peningkatan kadar asam lemak bebas. Kontrol mutu CPO dilakukan setiap hari oleh petugas laboratorium. Pada materi ini saya akan membahas tentang tahapan awal dari proses ekstraksi minyak sawit yang terdiri dari 6 proses. Yang pertama adalah sortasi atau pemilihan tandan buah segar, perebusan tandan buah segar, perontokan buah, pencacahan buah, pengepresan buah, dan pembersihan minyak fase awal. Sebelum penjelasan yang lebih rinci lagi, pada bagian ini akan saya jelaskan tentang proses ekstraksi minyak sawit kasar atau CPO. Alur proses pengolahan tandan buah sawit menjadi CPO disajikan proses pengolahan tandan buah segar menjadi CPO dimulai dari penerimaan TBS sampai penyimpanan dan pengiriman CPO. Di antara tahapan tersebut, buah sawit akan mengalami proses perebusan atau sterilisasi, perontokan, pencacahan, pengepresan, dan proses klarifikasi. Selain itu juga ada proses pembersihan dan pengeringan inti sawit atau kernel, yang mana pengolahan kernelnya akan dilakukan pada pabrik lain. Selain CPO sebagai produk utama, proses ekstraksi minyak sawit juga menghasilkan beberapa material lain sebagai produk samping, seperti tankos atau tandan kosong, cangkang atau tempurung, serat, sludge, dan juga inti sawit atau kernel. Hampir seluruh material tersebut dapat dimanfaatkan untuk fungsi lainnya seperti sebagai pupuk atau bahan bakar. Baik, di sini saya akan memaparkan atau menjelaskan tentang penerimaan buah sawit. Di pabrik kelapa sawit, buah sawit akan memulai perlakuan tahap pertama pada stasiun penerimaan TBS. Setelah proses penerimaan, selanjutnya buah akan menjalani proses-proses lanjutan yang pada akhirnya akan dihasilkan minyak sawit kasar atau CPO. Pada stasiun penerimaan TBS ini dilakukan proses penerimaan, penampungan sementara, dan sortasi. Stasiun penerimaan tandan buah segar secara umum terbagi menjadi 2 area utama, yaitu area jembatan timbang dan area sortasi. Yang pertama yaitu penimbangan. Buah sawit yang sudah dipanen diangkut menggunakan mobil truk, kemudian dibawa menuju pabrik untuk diterima di stasiun penerimaan buah, yang kemudian ditimbang di jembatan timbang dan ditampung di penampungan. Sementara pada area loading ramp, jembatan timbang menjadi alat untuk mengetahui tonase TBS yang diterima pabrik. Tonase atau berat tandan buah harus selalu diketahui dan dicatat untuk berbagai keperluan baik dari sisi administratif maupun teknis. Dari sisi teknis, berat buah penting diketahui dalam rangka analisis rendeman dan aspek produktivitas lainnya. Sementara dari sisi administratif, tonase diperlukan untuk transaksi pembelian buah dari petani atau juga evaluasi kinerja di sektor hulu atau kebun. Prinsip kerja dari jembatan timbang yaitu mobil angkut truk yang melewati jembatan timbang berhenti lebih kurang 5 menit, kemudian dicatat berat truk awal sebelum tandan buah segar dibongkar dan disortir. Kemudian setelah dibongkar, truk kembali ditimbang. Selisih berat awal dan akhir
adalah berat TBS yang diterima di pabrik. Wujud fisik tempat selanjutnya adalah sortasi. Sortasi atau grading adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mengetahui mutu dan memilah TBS yang masuk ke pabrik pengolahan untuk diproses menjadi CPO. Pada tahap ini, buah yang datang dari kebun, baik itu kebun inti, plasma, maupun kebun masyarakat, dilakukan pemeriksaan untuk beberapa tujuan. Yang pertama, untuk mengetahui mutu atau kualitas dari TBS yang diterima pihak pabrik. Yang kedua, sebagai laporan kepada pihak kebun atau estate atas mutu TBS yang diterima. Ini juga sekaligus sebagai bahan evaluasi dari pihak kebun. Selanjutnya, sebagai acuan atau dasar dalam perhitungan pembayaran yang harus ditanggung pabrik kepada pihak ketiga atau penyuplai buah. Yang keempat, sebagai parameter dalam menganalisis mutu hasil produksi oleh pabrik. Kegiatan sortasi ini dilakukan di area loading rem. Sortasi dapat dilakukan dengan dua metode, yaitu pemeriksaan secara acak atau pemeriksaan secara total. Pemeriksaan secara acak dilakukan dengan pemeriksaan terhadap minimal 5% dari jumlah truk yang datang dari suatu kebun atau afdeling. Sementara pemeriksaan total dilakukan terhadap seluruh truk yang masuk. Pemeriksaan dilakukan dengan membongkar TBS dari truk di lantai loading rem. Selanjutnya, perebusan buah. Tahap perebusan buah ini adalah tahap perebusan TBS ini memiliki beberapa tujuan, yaitu untuk menghentikan aktivitas enzim atau lipase, juga memudahkan pelepasan buah dari tandan atau janjangan, melunakkan daging buah, dan untuk mengurangi kadar air dalam buah. Enzim lipase yang secara alamiah terdapat pada buah sawit bekerja untuk memecah molekul-molekul lipid atau trigliserida menjadi molekul-molekul yang lebih sederhana, yaitu asam lemak bebas atau free fatty acid yang akan dioksidasi dalam rangka menghasilkan energi untuk mempertahankan siklus hidup dari buah. Pada proses produksi CPO, keberadaan enzim ini tentu saja akan menurunkan kandungan dari trigliserida. Untuk itu, aktivitas dari enzim ini perlu dihentikan dengan cara pemanasan. Enzim pada umumnya tidak aktif pada suhu di atas 50 derajat Celcius. Perebusan TBS sendiri dilakukan pada suhu 120 derajat Celcius. Aktivitas enzim juga dapat meningkat jika buah terluka. Dengan demikian, menjadi sangat penting untuk menjaga buah tidak terluka atau utuh. Perebusan juga bermanfaat untuk mempermudah proses pelepasan buah atau berondolan dari tandannya. Pemanasan akan merusak seluruh sel-sel dan jaringan-jaringan dari TBS, termasuk bagian pangkal buah yang menempel pada tandan. Hal ini menyebabkan buah akan mudah lepas. Selain itu, juga akan melunakkan daging buah sehingga mempermudah proses pemecahan sel-sel minyak dan mempermudah mengeluarkannya. Tujuan lain dari proses perebusan ini adalah mengurangi kadar air pada buah. Dengan perebusan, karakter dari bagian daging buah akan berubah dengan kadar air semakin menurun. Semakin rendah kadar air pada bagian daging buah akan memberikan dampak positif dalam mempermudah proses ekstraksi dan pemisahan minyak dari komponen-komponen non-lemak yang tercampur di dalam buah tersebut. Dengan perebusan, kadar air pada inti sawit juga berkurang. Hal ini menyebabkan daya lekat inti dengan cangkang atau tempurungnya semakin berkurang, sehingga nantinya akan mempermudah proses pemisahan cangkang. Untuk mencapai tujuan dari perebusan seperti yang sudah saya jelaskan tadi, maka pada dasarnya perebusan dapat dilakukan pada temperatur dan tekanan yang tinggi sehingga akan mempercepat waktu proses. Namun demikian, temperatur dan tekanan yang terlalu tinggi dapat berakibat buruk pada mutu minyak yang akan dihasilkan. Dari berbagai pengujian diperoleh kondisi perebusan terbaik dan optimal dengan tekanan uap sebesar 2,8 kg per cm kubik dalam waktu 80-90 menit. Kondisi ini mampu menghasilkan minyak dengan mutu yang baik. Perebusan dilakukan pada unit sterilizer yang berupa bejana uap bertekanan tinggi. Pada perebusan yang umum dilakukan adalah dengan metode 2 punca atau double peak dan 3 punca atau triple peak.
Perebusan dengan metode ini akan membantu efek mekanik pada bahan, sehingga perusakan jaringan pada bahan lebih maksimal dalam rangka mempermudah proses ekstraksi minyak. Perbedaan jumlah puncak ini merupakan hasil dari proses buka tutup dari katup-katup selama proses perebusan berlangsung. Proses buka tutup katup ini dilakukan dengan cepat sehingga akan memberikan efek mekanik yang maksimal. Pada proses ini pula dilakukan pengeluaran udara untuk digantikan dengan uap panas. Udara perlu dikeluarkan untuk menghindari adanya turbulensi yang mengurangi mekanisme perambatan panas menuju bahan. Pada umumnya, metode perebusan yang diterapkan di sebagian besar pabrik kelapa sawit adalah dengan metode triple peak. Hal ini disebabkan karena dengan semakin banyak puncak, maka proses pelemahan buah semakin baik berkat adanya mechanical shock yang lebih intens. Selanjutnya ada perontokan buah dari tandan. Perontokan atau threshing adalah proses pelepasan buah atau brondolan dari tandan buahnya menggunakan mesin thresher. Di dalam thresher, proses perontokan buah terjadi pada bagian drum thresher. Perontokan ini dapat terjadi sebagai akibat dari tromol yang berputar pada sumbu mendatar yang membawa TBS ikut berputar dengan kecepatan putaran 23-25 rpm sehingga membanting-banting TBS tersebut dan menyebabkan brondolan lepas dari tandannya. Selanjutnya adalah proses pencacahan atau pengepresan buah. Proses pengepresan atau pressing dilakukan untuk memeras minyak yang terkandung pada daging buah sawit. Sebelum memasuki proses pengepresan, brondolan buah sawit harus dicacah terlebih dahulu pada unit digester. Proses pencacahan ditujukan untuk mempermudah proses pengepresan, sehingga dapat meningkatkan rendeman minyak yang diekstraksi. Buah yang masuk ke dalam digester diaduk sedemikian rupa sehingga sebagian besar daging buah sudah terlepas dari bijinya. Digester terdiri dari tabung silinder yang berdiri tegak yang di dalamnya dipasang pisau-pisau pengaduk sebanyak 6 tingkat yang diikatkan pada poros dan digerakkan oleh motor listrik. Untuk memudahkan proses pelumatan diperlukan panas 90-95 derajat Celcius yang diberikan dengan cara menginjeksikan uap dengan tekanan sekitar 3 bar. Proses pelumatan ini berlangsung selama 15-20 menit. Setelah masa buah dari proses pengadukan selesai, kemudian dimasukkan ke dalam alat pengepresan. Pengepresan atau pengempaan berfungsi untuk memisahkan minyak kasar atau crude oil dari daging buah. Jenis mesin pengepres yang digunakan adalah pengepres berputar atau screw press. Massa yang keluar dari unit digester langsung diperas dalam screw press pada tekanan 50-75 bar dengan menggunakan air pembilas yang bersuhu 80-85 derajat Celcius. Minyak yang dihasilkan dari proses ini berkisar antara 20-30% dari berat tandan buah segar dengan hasil berupa minyak kasar yang viskositasnya masih sangat tinggi. Minyak kasar yang dihasilkan dari unit pengepresan akan dialirkan dan ditampung sementara pada unit sand trap tank. Sand trap tank merupakan alat pemisah fase padatan kasar seperti pasir atau tanah dari campuran minyak. Alat ini berupa bejana berbentuk silinder tegak yang dilengkapi dengan pipa overflow untuk memisahkan materi berdensitas rendah, yaitu minyak untuk dialirkan menuju unit pengolahan selanjutnya yaitu oil vibrating screen. Sementara itu, fase padatan kasar yang didominasi oleh tanah dan pasir akan mengendap pada bagian dasar dari sand trap tank. Selanjutnya adalah proses klarifikasi CPO. Minyak sawit yang keluar dari stasiun pengepresan masih berupa minyak sawit yang sangat kasar. Maksud minyak sawit kasar ini adalah minyak sawit yang kandungan material pengotornya masih sangat tinggi. Material pengotor ini dapat berupa partikel-partikel padatan seperti serpihan tempurung, serabut, tanah, serta material selain minyak lainnya, baik padatan maupun cairan. Keberadaan material-material ini berpotensi menurunkan atau merusak mutu minyak melalui mekanisme reaksi oksidasi maupun hidrolisis. Untuk menghasilkan produksi minyak sawit yang memenuhi standar mutu,
maka minyak sawit kasar harus dilakukan proses pembersihan atau penjernihan yang disebut sebagai proses klarifikasi atau clarification. Proses klarifikasi bertujuan untuk menghilangkan material-material pengotor minyak melalui proses bertahap dengan kombinasi perlakuan mekanis, fisik, dan kimia. Minyak perlu segera dibersihkan dengan maksud agar tidak terjadi penurunan mutu akibat adanya reaksi hidrolisis dan oksidasi. Hidrolisis dapat terjadi karena cairan bersuhu panas dan terdapat cukup banyak air. Demikian juga oksidasi akan terjadi karena adanya non-oil solid yang berupa bahan organik dan anorganik seperti besi dan tembaga yang berperan sebagai katalisator dalam mempercepat terjadinya reaksi. Hasil dari proses klarifikasi adalah minyak sawit mentah atau CPO yang siap untuk disimpan dan dikirim ke pabrik pengolahan lain untuk pemurnian lanjut atau refining dan juga untuk pengolahan produk turunan lainnya. Secara umum, CPO harus memenuhi standar mutu dasar seperti nilai kadar asam lemak bebas, kadar air, dan kotoran. Nilai dari standar mutu tersebut dapat mengacu pada SNI ataupun nilai standar yang ditentukan oleh sebuah perusahaan. Menurut SNI sendiri, nilai ALB tidak boleh lebih dari 5% dengan kadar air kurang dari 0,5% serta kotoran di bawah 0,05%. Dalam proses klarifikasi, ada beberapa prinsip atau mekanisme yang digunakan. Pemisahan minyak dan air dilakukan dengan memanfaatkan perbedaan berat jenis. Pemisahan material padatan dapat digunakan prinsip gaya sentrifugal dengan memutar bahan pada kecepatan tertentu sehingga material padatan dengan berat jenis lebih tinggi dapat segera dipisahkan. Ada beberapa tahapan proses yang dilakukan pada beberapa unit atau alat pemurnian seperti vibrating screen, crude oil tank, continuous salting tank, oil purifier, vacuum dryer, cyclone, sludge centrifuge, dan oil recovery tank. Selanjutnya adalah saya akan menjelaskan tentang vibrating screen. Minyak sawit kasar yang keluar dari proses pengendapan kotoran atau pasir pada unit sand trap tank selanjutnya ditransfer menuju unit vibrating screen dengan memanfaatkan prinsip gravitasi karena perbedaan ketinggian. Vibrating screen atau ayakan bergetar ini digunakan untuk memisahkan kotoran yang lolos dari sand trap tank dengan menggunakan mekanisme ayakan ganda atau vibrating screen double deck yang digetarkan. Ayakan pertama memiliki ukuran yang lebih longgar dan ayakan kedua lebih rapat dengan ukuran 40 mes. Minyak hasil penyaringan pada tahap ini selanjutnya dialirkan menuju crude oil tank atau COT. Sementara padatan yang bertahan pada ayakan akan dikembalikan ke digester menggunakan konveyor. Selanjutnya adalah crude oil tank. Minyak hasil penyaringan dari vibrating screen selanjutnya dialirkan menuju crude oil tank. Di dalam COT akan terjadi proses pemisahan pasir halus yang dapat diendapkan sebelum selanjutnya dialirkan menuju continuous settling tank. COT ini semacam unit penampung sementara minyak dan dari vibrating screen yang juga dilakukan proses penaikan temperaturnya. Selanjutnya ada continuous settling tank. Minyak pada COT yang telah ditingkatkan temperaturnya kemudian dialirkan menuju CST atau vertical clarifier tank. Unit ini berfungsi untuk memisahkan minyak dari sludge berdasarkan prinsip perbedaan berat jenis. Sesuai namanya, maka unit ini bekerja melalui mekanisme pengendapan secara kontinu. Pada setiap proses dibutuhkan waktu resistensi rata-rata selama 4 jam untuk mendapatkan proses pemisahan yang baik. Minyak yang telah terpisah yang berada pada bagian atas dikutip dengan bantuan skimmer menuju oil tank. Bagian yang tidak dapat terendapkan sempurna yaitu sludge yang masih mengandung minyak dialirkan secara underflow ke sludge vibrating screen single deck sebelum nantinya dibawa menuju sludge tank. Sementara itu sludge dan pasir yang mengendap di dasar SCT di blow down untuk dibawa ke fed pit. Rata-rata kapasitas sebuah CST sebesar 90 ton. Suhu di CST dipertahankan pada 95 derajat Celcius. Selanjutnya ada oil tank.
Oil tank ini merupakan unit penampungan minyak hasil pemisahan dari continuous settling tank. Unit ini juga berfungsi untuk mengurangi kandungan lumpur dan kadar air minyak dengan prinsip pengendapan. Kapasitas rata-rata oil tank di pabrik kelapa sawit adalah 60 meter kubik. Pada tahap ini, minyak tetap dijaga pada temperatur 90 derajat Celcius. Mekanisme kerja dari sebuah oil tank selanjutnya adalah oil purifier atau oil centrifuge. Minyak dari oil tank selanjutnya dipompa menuju oil purifier untuk dilakukan pemurnian lanjut dengan memisahkan kotoran dan air melalui mekanisme gaya sentrifugal. Dari unit ini akan dihasilkan minyak dengan kadar kotoran maksimal 0,02%. Selanjutnya adalah vacuum dryer. Dari oil purifier, selanjutnya minyak yang telah diturunkan kadar airnya dialirkan menuju vacuum dryer untuk dilakukan pengeringan lanjut dengan sistem penguapan hampa. Vacuum dryer ini berfungsi untuk mengeringkan minyak pada kondisi vakum melalui proses penguapan agar kadar airnya lebih rendah dari 0,15%. Minyak yang sudah mencapai standarisasi kemurniannya akan dialirkan ke storage tank atau tangki penyimpanan. Selanjutnya adalah storage tank. Minyak sawit yang telah melewati beberapa tahap klarifikasi dan telah memenuhi standar mutu, selanjutnya dapat dialirkan menuju tangki penyimpanan atau tangki timbun. Pada unit ini, suhu CPO dijaga pada suhu optimal guna mencegah peningkatan kadar asam lemak bebas. Kontrol mutu CPO dilakukan setiap hari oleh petugas laboratorium. 0,05%. Dalam proses klarifikasi, ada beberapa prinsip atau mekanisme yang digunakan. Pemisahan minyak dan air dilakukan dengan memanfaatkan perbedaan berat jenis. Pemisahan material padatan dapat digunakan prinsip gaya sentrifugal dengan memutar bahan pada kecepatan tertentu sehingga material padatan dengan berat jenis lebih tinggi dapat segera dipisahkan. Ada beberapa tahapan proses yang dilakukan pada beberapa unit atau alat pemurnian seperti vibrating screen, crude oil tank, continuous salting tank, oil purifier, vacuum dryer, cyclone, sludge centrifuge, dan oil recovery tank. Selanjutnya adalah saya akan menjelaskan tentang vibrating screen. Minyak sawit kasar yang keluar dari proses pengendapan kotoran atau pasir pada unit centrep tank selanjutnya ditransfer menuju unit vibrating screen dengan memanfaatkan prinsip gravitasi karena perbedaan ketinggian. Vibrating screen atau ayakan bergetar ini digunakan untuk memisahkan kotoran yang lolos dari centrep tank dengan menggunakan mekanisme ayakan ganda atau vibrating screen double deck yang digetarkan. Ayakan pertama memiliki ukuran yang lebih longgar dan ayakan kedua lebih rapat dengan ukuran 40 mes. Minyak hasil penyaringan pada tahap ini selanjutnya dialirkan menuju crude oil tank atau COT. Sementara padatan yang bertahan pada ayakan akan dikembalikan ke digester menggunakan konveyor. Selanjutnya adalah crude oil tank. Minyak hasil penyaringan dari vibrating screen selanjutnya dialirkan menuju crude oil tank. Di dalam COT akan terjadi proses pemisahan pasir halus yang dapat diendapkan sebelum selanjutnya dialirkan menuju continuous settling tank. COT ini semacam unit penampung sementara minyak dan dari vibrating screen yang juga dilakukan proses penaikan temperaturnya. Selanjutnya ada continuous settling tank. Minyak pada COT yang telah ditingkatkan temperaturnya kemudian dialirkan menuju CST atau vertical clarifier tank. Unit ini berfungsi untuk memisahkan minyak dari sludge berdasarkan prinsip perbedaan berat jenis. Sesuai namanya, maka unit ini bekerja melalui mekanisme pengendapan secara kontinu. Pada setiap proses dibutuhkan waktu resistensi rata-rata selama 4 jam untuk mendapatkan proses pemisahan yang baik. Minyak yang telah terpisah yang berada pada bagian atas dikutip dengan bantuan skimmer menuju oil tank. Bagian yang tidak dapat terendapkan sempurna yaitu sludge yang masih mengandung minyak
dialirkan secara underflow ke sludge vibrating screen single deck sebelum nantinya dibawa menuju sludge tank. Sementara itu, sludge dan pasir yang mengendap di dasar SCT di blow down untuk dibawa ke fed pit. Rata-rata kapasitas sebuah CST sebesar 90 ton. Suhu di CST dipertahankan pada 95 derajat Celcius. Selanjutnya ada oil tank. Oil tank ini merupakan unit penampungan minyak hasil pemisahan dari continuous settling tank. Unit ini juga berfungsi untuk mengurangi kandungan lumpur dan kadar air minyak dengan prinsip pengendapan. Kapasitas rata-rata oil tank di pabrik kelapa sawit adalah 60 meter kubik. Pada tahap ini, minyak tetap dijaga pada temperatur 90 derajat Celcius. Mekanisme kerja dari sebuah oil tank selanjutnya adalah oil purifier atau oil centrifuge. Minyak dari oil tank selanjutnya dipompa menuju oil purifier untuk dilakukan pemurnian lanjut dengan memisahkan kotoran dan air melalui mekanisme gaya sentrifugal. Dari unit ini akan dihasilkan minyak dengan kadar kotoran maksimal 0,02%. Selanjutnya adalah vacuum dryer. Dari oil purifier, selanjutnya minyak yang telah diturunkan kadar airnya dialirkan menuju vacuum dryer untuk dilakukan pengeringan lanjut dengan sistem penguapan hampa. Vacuum dryer ini berfungsi untuk mengeringkan minyak pada kondisi vakum melalui proses penguapan agar kadar airnya lebih rendah dari 0,15%. Minyak yang sudah mencapai standarisasi kemurniannya akan dialirkan ke storage tank atau tangki penyimpanan. Selanjutnya adalah storage tank. Minyak sawit yang telah melewati beberapa tahap klarifikasi dan telah memenuhi standar mutu, selanjutnya dapat dialirkan menuju tangki penyimpanan atau tangki timbun. Pada unit ini, suhu CPO dijaga pada suhu optimal guna mencegah peningkatan kadar asam lemak bebas. Kontrol mutu CPO dilakukan setiap hari oleh petugas laboratorium. Sekian yang dapat saya paparkan tentang pabrik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.